Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Five and Chemistry. Di video kali ini saya membahas lagi ya tentang soal-soal perhitungan asam basa. Bagaimana perhitungan pH-nya baik di asam kuat, asam lemah, basa kuat maupun basa lemah. Materi kimia kelas 11 semester 2. Nah, bagaimana soal-soal, bagaimana cara penyelesaian atau pembahasannya? Yuk disimak ya. Oke, ini dia soalnya ada 5. Nah, langsung saja kita mulai dari soal nomor 1. Oke, jika nilai KW konstanta of water ya pada 100 derajat Celcius dianggap 10 pangkat minus 12, berapakah konsentrasi ion H+ dan OH- dalam air murni pada suhu tersebut? Oke, untuk air murni ini kita pakai rumus yang ini ya. Ini dah. Jadi pada air murni konsentrasi H+ sama dengan konsentrasi OH- yang besarnya adalah akar dari KW pada suhu itu. Jadi soal nomor 1 kita tinggal masukkan ke rumus saja sebenarnya. Jadi konsentrasi H+ nilainya sama dengan konsentrasi OH- yang besarnya adalah sebesar akar dari KW-nya. Jadi ini kan bisa dibilang ini akar dari 10 pangkat minus 12, yaitu 10 pangkat minus 6. Jadi di sini 10 pangkat minus 6, ini 10 pangkat minus 6 gitu. Nanti kalau pada suhu lain misalnya KW-nya 10 pangkat minus 14, ya diakarkan saja. Jadi 10 minus 7, 10 minus 7. Itu berlaku dalam air yang murni. Tetapi kalau nanti di dalam larutan, lain lagi nih ceritanya. Oke, seperti soal nomor 2. Hitunglah konsentrasi ion H+ dan OH- dalam, nih ada larutan nih, 4 larutan nih. Nah, kalau yang ini kita pakai rumus bawah ini. Nah, untuk nomor 2 yang berlaku adalah konsentrasi H+ dikali konsentrasi OH- sama dengan si KW-nya. Jadi KW itu hasil perkalian dari H+ kali OH-. Jadi kalau kita dapat H+, pasti kita bisa dapat OH-. Kita dapat OH-, pasti kita dapat H+. Ya ini nggak dikasih tahu kondisi suhunya ya. Jadi kita anggap aja di sini KW-nya sama dengan 10 pangkat minus 14. Udah, kita langsung coba yang A. H2SO4. Hati-hati, H2SO4 adalah suatu asam yang kuat. Berarti kita tentukan konsentrasi H+-nya pakai valensinya ya. Nih, rumus yang ini bisa. Atau kita ionisasi saja biar mudah. H2SO4 2H+, SO4 2-. Nah, kalau di sini 0,1 M, udah pasti di sini 0,2 M ya. Sini 0,1. Tapi yang kita pakai kan H+-nya. Jadi kita langsung dapat nih, konsentrasi H+ sama dengan 0,2. Atau 2 kali 10 pangkat minus 1. Udah langsung dapat. Nah, bagaimana dengan konsentrasi OH-nya? Konsentrasi OH- adalah KW per konsentrasi H+. KW-nya tadi kita katakan 10 pangkat minus 14 per dibagi 2 kali 10 pangkat minus 1. Didapatlah ini OH- sebesar 5 kali 10 pangkat minus 14. Gitu caranya ya. Udah, yang B juga seperti itu. Yang B kan dia basa yang kuat ya. Basa kuat ini. Jadi ada faktor valensinya. BaOH2 Ba2 plus 2 OH-. Jadi OH-nya ada 2 kali. Kalau di sini 5 kali 10 pangkat minus 4, maka di sini 2 kalinya kan? 2 kali 10 pangkat 2 kali 5 kali 10 pangkat minus 4, yaitu sebesar 10 pangkat minus 3. Jadi udah langsung dapat nih konsentrasi OH-nya 10 pangkat minus 3. Nah, tinggal cari konsentrasi H+. Konsentrasi H+ sama dengan KW per konsentrasi OH-. Dibalik-balik aja. KW-nya tadi 10 pangkat minus 14. OH-nya 10 pangkat minus 3. Langsung dapat ini. H+-nya 10 pangkat minus 11. Nah, yang dicari 2 ya. H+ dan OH-nya.
Lanjut yang 2C sini ya. HBRO 0,1 M, Ka-nya 4 kali 10 pangkat minus 9. Nah, kalau untuk yang lemah-lemah, HBRO kan asam ya, hipobromit. Jadi ada Ka-nya. Nah, jadi kita pakai nanti yang mana nih? Yang di sini nih, rumus yang dipakai. Tinggal cari aja konsentrasi H plusnya. Konsentrasi H plus sama dengan akar Ka dari asam itu dikali molaritasnya dari asam tersebut. Oke, masuk. Ka-nya 4 kali 10 pangkat minus 9. Sedangkan larutannya konsentrasinya molaritasnya 0,1 atau 10 pangkat min 1. Jadi ini kan dapatlah akar 4 kali 10 pangkat minus 10 ya. Oke, atau ini sebesar akar 4 itu 2, 10 minus 10 jadi 10 pangkat minus 5. Itulah H plusnya. Konsentrasi OH minusnya ya sama kayak tadi, Kw per H plusnya. Langsung aja Kw nya tadi kan 10 minus 14 dibagi H plusnya 2 kali 10 pangkat minus 5 ya. Didapatlah ini 5 kali 10 pangkat min 10. Yang D, NH3 suatu basa yang lemah, jadi kita pakai rumus yang ini ya, basa lemah. Konsentrasi OH minus sama dengan akar Kb kali dengan molaritas dari si basa itu sendiri. Masukkan angkanya 10 pangkat minus 5 nih. Kb nya molaritasnya 10 pangkat minus 1. Oke. Akar 10 pangkat minus 6 ya, atau 10 minus 3. So OH min 10 pangkat minus 3, maka konsentrasi H plusnya tinggal Kw per konsentrasi OH minus. 10 minus 14 per 10 pangkat minus 3, 10 pangkat minus 11 lah hasilnya. Oke, nomor 2 beres ya. Lanjut nomor 3. Hitunglah berapa persen HCN suatu asam lemah yang terionisasi dalam larutan HCN 0,1 M jika diketahui Ka-nya 6,4 10 pangkat minus 12 ya. Oke. Ini Ka-nya kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa dilihat di ini, di asam lemah ini. Sebenarnya kalau mau cari persen udah langsung aja nih, kan alfa sama dengan akar Ka dibagi dengan molaritas asamnya. Masukkan angkanya. Ka-nya 6,4 kali 10 pangkat minus 12 per 0,1 ya, 10 pangkat min 1. Ini kan bisa jadi akar, jadi akar 64 ya. 64 kali 10 pangkat minus 12. Akar 648, akar 10 pangkat minus 12 adalah 10 pangkat minus 6. Tapi kalau diminta dalam persen, maka ini kita kalikan 100%. Jadi 8 kali 10 pangkat minus 4%. Atau 0,0008%. Kecil ya. Ya ini lihat di Ka-nya aja kecil sekali ya, 10 pangkat minus 12. Oke. 2 soal lagi. Nah ini agak ribet nih nomor 4 nih ya. Hitunglah konsentrasi masing-masing spesi ya. Jadi semua zat nanti kita hitung. Dalam larutan asam lemah H2CO3 0,1 M jika Ka1 Ka2 nya dikasih tahu. Kenapa ada Ka1 Ka2? Ya karena H2CO3 itu punya 2 H yang bisa dilepas. Gitu ya. Jadi kita proses nih. Jadi ada 2 step. Yang pertama yang kita ionkan dulu. H2CO3 lepas dulu 1 H plus. Sisanya berarti HCO3 min. Oke. Lalu tinggal kita masukkan, misalnya kita buat keadaan mula-mulanya berapa, yang bereaksi berapa, dan keadaan setimbang berapa. Mula-mulanya katanya ada 0,1 M. Nah, ini belum ada kan? Lalu berapa yang bereaksi yang terurai? Kita nggak tahu, kita anggap aja X. Ya. Lalu sisanya ya ini 0,1 min X. Jadi yang di posisi sebelah kiri dia akan berkurang ya X-nya ya. Sedangkan yang di kanan tuh akan terbentuk berarti plus. Yang di kiri kan akan habis bereaksi, akan berkurang bereaksi, produk kan akan terbentuk atau bertambah. Maka di sini X, di sini X. Berdasarkan ini ya cara menghitung ini apa ya, tetapan kesetimbangan ya. Ka itu adalah konsentrasi yang kanan berarti konsentrasi H plus
kali konsentrasi HCO3 min dibagi dengan konsentrasi yang kiri. Yang kiri berarti konsentrasi si H2CO3. Masukkan angkanya. Tadi Ka-nya kan sudah dikasih tahu Ka1 berarti ya. 4,2 kali 10 pangkat minus 7. Kecil ya. Oke. H plusnya adalah X. HCO3 minnya juga X. Jadi X kali X nih. X kuadrat ya. H2CO3 nya 0,1 min X. Nah, untuk kondisi seperti ini kita bisa berasumsi bahwa X nya itu sangat kecil ya dibandingkan dengan 0,1. Jadi X yang di bawah ini nih kita bisa abaikan. Ya, jadi kita bisa tulis persamaannya 4,2 kali 10 pangkat minus 7 itu sama dengan X kuadrat per 0,1 saja. Jadi X-nya itu dianggap kecil sekali ya, karena Ka-nya juga Ka1-nya kecil juga, 10 pangkat minus 7. Udah pasti H plusnya juga sangat kecil nanti. Oke, lalu kita tinggal hitung, berarti X kuadrat 4,2 kali 10 pangkat minus 7 dikali 0,1 berarti 4,2 kali 10 pangkat minus 8. Cari X-nya, saya pakai kalkulator nih, 2,05 kali 10 pangkat minus 4. Jadi konsentrasinya yang ini, yang di atas ini, kita bisa ganti dengan si X. Jadi di sini kita bisa dapat konsentrasi H plus sama dengan si X, sama dengan 2,05 kali 10 pangkat minus 4 M. Demikian juga dengan HCO3 min, sama dengan X kan, 2,05 kali 10 pangkat minus 4 M. Nah, tetapi H2CO3 dia kan 0,1 min X ya. Berarti 0,1 min X-nya tadi 2,05 kali 10 pangkat minus 4. Nah, kecil kan itu 10 pangkat minus 4 dibandingkan 0,1. Jadi ini dapat 9,98 kali 10 pangkat minus 2M. Nah, ini kan proses reaksi yang pertama ya. Nah, kan ada dua proses. Nah, yang untuk kedua, ini HCO3 min ini bisa kita buang lagi. Ininya, H plusnya. Nah, kita buat lagi case yang baru, MRS yang baru. Oke, lalu keadaan mula-mula HCO3 min kan katanya tadi ada 2,05 kali 10 pangkat minus 4. Nah, hasil yang tadi itu kita masukkan ke sini. H plusnya kan juga ada segitu, 2,05 kali 10 minus 4. CO32 minnya kan belum ada dari yang sebelumnya. Jadi ini kita kosongin. Lalu kita nggak tahu berapa yang terurai, sama kayak tadi. Yang di kiri akan mengurang, yang di kanan bertambah. Tinggal kita turunkan saja ya. Jadi 2,05 kali 10 pangkat minus 4 min, jangan pakai X lagi ya, biar gampang ya, biar nggak bingung. Anggap Y deh. Jadi 2,05 kali 10 pangkat minus 4 min Y, yang di sini 2,05 kali 10 pangkat minus 4 plus Y, yang ini Y ya. Nah, kita mulai lagi kayak tadi Ka2. Berarti Ka2 konsentrasi si H plus yang kanan ya, kali konsentrasi CO32 min dibagi konsentrasi HCO3 min. Bedakan dengan Ka1 ya. Ka2 tadi berapa? 4,8 kali 10 pangkat minus 11. Nah, ini juga sangat kecil ya. Oke, kita isi dulu. H plusnya berapa itu? 2,05 kali 10 pangkat minus 4 kali Y ya, dikali CO32 min. CO32 minnya itu, ini plus Y ya harusnya ya, tambah nih di sini. Oke, yang di sini nih tambah Y dikali CO32 minnya tuh Y. Berarti di sini 2,05 kali 10 pangkat minus 4 min Y.
Oke, nah bisa diprediksi Y-nya akan sangat kecil jika dibandingkan dengan angka 2,05 kali 10 pangkat minus 4. Lihat Ka-nya yang begitu kecil juga. Maka di sini kita bisa abaikan juga Y yang ini. Nah, jadi kalau kita tulis ulang, 4,8 kali 10 pangkat minus 11 sama dengan 2,05 kali 10 pangkat minus 4 Y per 2,05 kali 10 pangkat minus 4. Nah, tadi yang Y di atas itu dimatiin. Nah, ini juga tinggal coret kan. Berarti Y-nya ya segitu juga seperti harga KA. 4,8 kali 10 pangkat min 11. Oke, jadi lanjut kita ke spesi-spesi akhirnya ya. Berarti kita dapatkan di sini, kita mulai dari HCO3 min yang akhir ya. HCO3 min itu katanya adalah sebesar 2,05 kali 10 pangkat minus 4 min Y. Y-nya kita udah dapat. Nah, ini kan juga kecil sekali ya, 4,8 kali 10 pangkat minus 11 dibandingkan 2,05 kali 10 pangkat minus 4. Maka ini dianggap 2,05 kali 10 pangkat minus 4M lah konsentrasi si HCO3 min. Demikian juga dengan konsentrasi H+, itu kan katanya 2,05 dikali 10 pangkat minus 4 ditambah 4,8 kali 10 pangkat minus 11. Nah, ini kecil sekali minus 11-nya, jadi dianggap juga 2,05 kali 10 pangkat minus 4 M. Lalu CO3 2 min. Kan semua spesi katanya ya, semua zat yang ada itulah yang sisa, yang mana aja itu pokoknya dihitung deh. CO3 2 min katanya kan sebesar Y. Berarti sebesar 4,8 kali 10 pangkat min 11 M. Oke, habis. Enggak, yang H2CO3 kan udah nggak kepake lagi, dia kan di reaksi yang kedua. Kita tulis aja nih, H2CO3 sama dengan 9,98 kali 10 pangkat minus 2 M. Dan semua spesinya ada. 1, 2, 3, 4. Oke, ribet ya. Masih ada satu soal lagi, terakhir. Nomor 5. Jika diketahui nilai Ka beberapa asam berikut, tentukanlah asam paling kuat, asam paling lemah. Oke, konsepnya begini. Semakin besar Ka, maka sifat asam makin kuat. Asam semakin, sorry guys, sensitif sekali ya. Oke, semakin besar sifat Ka, semakin besar nilai Ka, sifat asamnya semakin kuat. Oke, jadi kita bisa lihat aja sebenarnya yang paling kuat mana. Ya berarti yang Ka-nya paling besar. Maka yang A paling kuat, ya berarti Ka-nya terbesar adalah si HiO3 ya. Asam iodat. Ini paling besar nih, 10 pangkat minus 1 ya. Berarti paling lemah pangkat minusnya paling tinggi, berarti si HBRO ya. Hipobromid ya. Yang B, urutkan. Oke, dari yang lemah ke kuat. Oke, berarti yang paling lemah sih HBRO, terus di atasnya minus 5 ya, berarti C6 H5COOH. Ini asam benzoat ya. Lalu ke HF, asam fluorida. Lalu ke mana di HClO2 ya, ClO2, dan terakhir HiO3. Oke, dan ribet ya, terutama nomor 4 ya. Mudah-mudahan bisa dipelajari lagi, diulang-ulang sampai nanti mahir. Oke, maaf kalau ada kesalahan kekurangan dari banyak faktor lah ya, suara atau
apalah ya, slide-nya. Oke, tapi ini tujuannya cuma untuk membantu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian yang terutama sedang mempelajari materi ini. Cek terus, update terus video-video terbaru lainnya di channel 5 Chemistry. Sampai jumpa dan bye-bye.